Bayangin deh, 38 triliun rupiah. Itu nominal yang bakal kita bahas sekarang. Deal terbesar sepanjang karirku. Hampir berhasil loh. Tapi di hari terakhir, di momen krusial, aku dipecat. Tahu diganti sama siapa? Anak magang yang baru lulus. Mereka bodohnya nggak tahu satu hal. Sukses atau gagalnya deal 38 triliun itu cuma butuh satu hal, suaraku. Gini nih ceritanya, jangan skip, ini seru banget. Aku janji, kamu bakal terkejut. Namaku Rian. Aku senior manager di sebuah perusahaan konsultan energi besar di Jakarta. Gajiku lumayan, tapi stresnya luar biasa. Proyek ini kita sebut aja Project Titan. Investasinya dari luar negeri, dan ini sensitif banget. Butuh izin khusus pemerintah. Tugas utamaku, menjamin semua dokumen legal beres, dan yang paling penting, melakukan autentikasi akhir kontrak rahasia. Prosesnya memang ribet. Klien memaksa semua harus serba biometrik, serba canggih, bukan cuma tanda tangan basah biasa. Nah, ini bosku, Pak Herman. Tipikal atasan yang gila kerja. Tapi kadang-kadang, ya kamu tahulah, agak licik. Tinggal seminggu lagi menuju final signing ceremony. Capek banget, tidur cuma 4 jam sehari. Tapi aku optimis. Semua berjalan lancar. Sampai akhirnya, si anak magang itu datang. Namanya Cindy. Cindy ini memang cantik banget, nggak bisa dipungkiri. Tapi dia magang loh, baru sebulan masuk. Belum tahu apa-apa soal Titan. Tiba-tiba, Pak Herman jadi sering banget manggil Cindy ke ruangannya. Urusan kerjaan atau yang lain? Aku mulai curiga. Aku mulai merasa ada jarak. Meeting-meeting penting soal Project Titan, aku sering ketinggalan info. Loh, kok gini? Terus Pak Herman manggil aku ke ruangannya. Wajahnya datar, nggak ada senyum sama sekali. Dia bilang, "Rian, maaf, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri kontrakmu hari ini juga." Loh, aku langsung bengong. Aku tanya, "Kenapa, Pak? Ini deal 38T loh, aku yang pegang kuncinya." Alasannya klasik. Restrukturisasi, Rian. Kami butuh energi baru. Cindy akan handle sisanya. Selamat jalan. Aku cuma bisa ketawa miris. Diganti anak magang. Selevel Project Titan. Ini penghinaan, guys. Aku membereskan mejaku dalam keadaan setengah sadar. Rasanya kayak ditampar di depan umum. Aku keluar dari gedung itu. Tapi begitu aku sampai rumah, aku duduk di sofa, dan baru aku ingat satu detail penting dari kontrak itu. Autentikasi final, untuk menghindari pemalsuan, klien meminta voice biometric signature. Dan, ya, voice biometric signature itu terdaftar atas namaku, Rian Setiabudi. Cuma suaraku yang bisa membuka segel itu. Suara unikku itu sudah dienkripsi dan jadi kunci utama pembuka segel kontrak 38 triliun rupiah. Nggak bisa diganti, nggak bisa ditiru. Bayangin deh, mereka memecat kunci brankas tepat sebelum brankasnya dibuka. Aku cuma bisa senyum jahat. Aku di rumah, 3 hari penuh stres. Tapi aku tahu, aku nggak perlu ngapa-ngapain. Aku cuma perlu menunggu kehancuran mereka. Hari H signing ceremony, aku sengaja pantengin berita dan notifikasi internal perusahaan. Jantungku berdebar. Bayangin ruangan meeting mewah itu. Para CEO, menteri, Pak Herman, dan Cindy yang pasti grogi setengah mati di sana. Saatnya tiba. Dokumen elektronik disiapkan. Cindy berusaha melakukan autentikasi. Dengan suara dia, yang jelas bukan suaraku. Gagal. Sekali. Sistem menolak. Lampu merah menyala. Pak Herman pasti bilang, "Coba lagi." Cindy coba lagi. Tetap gagal. Suara Cindy nggak terdaftar, bos. Pak Herman pasti panik setengah mati. Ini deal 38 triliun loh. Reputasi dia, perusahaan, hancur semua dalam 1 detik. Internal chat kantor mulai ramai. Ada masalah teknis, katanya. Tapi aku tahu, itu bukan teknis. Itu aku. Dan benar aja, handphoneku berdering. Pak Herman, 3 kali miss call berturut-turut. Aku angkat.
Nadanya langsung memelas, nggak ada sombongnya sama sekali. Dari suara dia, aku tahu dia udah nyerah. Dia bilang, "Rian, tolong, kamu harus datang sekarang juga. Cuma suaramu yang bisa menyelamatkan kita." Aku santai, aku bilang. Datang? Bukannya aku udah dipecat, Pak? Kontrakku udah diakhiri tadi. Pak Herman menjanjikan apapun. Reinstatement, bonus, mobil baru. Apapun yang kamu mau, Rian, katanya. Aku bilang, oke, aku mau 2 hal. Pertama, surat pemecatan itu harus dibatalkan. Dan jabatan senior manajerku harus ditingkatkan jadi direktur operasional. Kedua, Pak Herman, Anda harus pecat Cindy hari ini juga. Tidak ada kompromi. Pecat dia sekarang. Atau aku nggak datang. Pak Herman terdiam lama. Lalu dia bilang, "Deal, cepat Rian, waktu kita habis." Kemenangan mutlak. Aku datang ke ruangan itu. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan melewati Cindy yang terlihat pucat pasi. Aku cuma butuh 15 detik. Aku berdiri di depan mikrofon dan mengucapkan frasa enkripsi. Proyek Titan, Otentikasi Rian Setiabudi. Deal 38 triliun rupiah aman. Aku dapat kenaikan jabatan, gaji 3 kali lipat. Dan Cindy langsung dipecat di tempat. Karma itu memang ada, guys. Gini nih, di dunia kerja, kemampuan itu nomor 1. Kecantikan boleh, tapi kompetensi itu kunci. Jangan pernah remehkan peranmu. Tulis di kolom komentar, apa reaksi kamu kalau jadi Rian? Jangan lupa share cerita ini ke teman-temanmu.